Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Syifa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita meskipun di mana saja tempatnya, kita masih tetap bisa ngaji. Saya pada hari ini di Cikarang, ya, di Jakarta, di rumah anak saya yang barep yang pertama ini. Nah, di rumah ini di sini subuhnya jam 4:35. Subuh dan subuh, ya, kemudian setelah itu jaraknya antara adzan dengan iqamah itu ya sekitar 15 menit di sini atau 12 menit. Saya sudah datang di sana itu 12 menit. Jadi praktis masuk rumah itu ya kira-kira ya paling cepat ya jam 5, ya lebih 7 menit itu sampai datang di rumah. Nah, maka dari itu ya kalau mungkin sebelumnya diisi. Memang kemarin Ustaz Abdullah Wahid itu telepon saya nggak bisa jawab karena pada saat itu sedang akad nikah, ya, sedang akad nikah, ya. Jadi saya tidak bisa menjawab sama sekali dan saya minta maaf kepada Ustaz Wahid. Ini sudah saya WA sebenarnya bahwa saya tidak bisa menjawabnya karena ada kepentingan seperti itu. Baiklah, untuk besok mungkin kalau waktunya ada dan ada yang ngisi sebelumnya, misalnya diisi tafsir, monggo saja. Kita ini ngaji Asy-Syifa milik kita bersama. Siapa saja yang bisa memulai agak awal, monggo silakan. Ya nanti bisa kita lanjutkan berikutnya. Karena memang tidak setiap di antara kita itu mungkin selalu on time gitu, tidak bisa. Ya mungkin ada keperluan dan lain sebagainya. Baiklah, sebelum saya masuk kepada hal yang penting nih ya, maka ada 4 hal yang saya akan sampaikan. Ya, hal tadi kalau ada 3-4 hal yang tadi, yakni tentang orang yang mendapat rahmat dari Allah, yakni jenis orang-orang yang satu yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang kedua yang orang Islam yang senantiasa menegakkan sholat, yang ketiga orang Islam yang menunaikan zakat, yang keempat orang Islam yang senantiasa amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, karena ini
tugasnya umat Islam. Nah, saya akan sampaikan yang 4 ini ya sebelum kita masuk pada materinya sebentar lagi. Maka ada besok kata Nabi kita, orang-orang di padang mahsyar ini tidak akan ya beranjak dari tempatnya. Jadi sebelum ditanya 4 hal. Jadi besok di padang mahsyar itu semuanya dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, ya, dalam keadaan seperti sebelum berkhitan laki-lakinya itu. Kenapa aslinya dikumpulkan di sana? Ya tentunya semua asalnya lumpuh ya tidak ada yang lumpuh lagi, yang buntung yang tidak ada, yang terpotong tidak ada. Semua anggota badannya lengkap karena anggota badan yang ada di dunia itu cuman ujian, ya. Cuman ujian, belum nampak yang tampan-tampan, belum nampak yang cantik-cantik, semua sama, ya. Sama karena pada saat itu belum ada vonis. Maka sebelum itu kata Nabi kita orang tidak akan beranjak di padang mahsyar. Jadi padang mahsyar itu adalah seperti padang atau bahasa Jawa itu oro-oro gitu ya, yang tanah yang sangat lapang luas sekali ya, tidak ada yang muncul, tidak ada yang masuk ke dalamnya, tidak ada lembahnya, tidak ada ya gunungnya, tidak ada semuanya. Jadi di sana sama semua ya. Matahari diturunkan di atas kepala manusia itu kira-kira ya, kata Nabi kita 1 mil, ya 1 mil itu tidak sampai 3 kilo 1 mil itu ya. Panasnya bagaimana, katanya otak itu mendidih, itu belum di nerakanya. Jadi orang-orang kafir itu sudah merasakan yang luar biasa sekali, tersiksa yang belum neraka sudah seperti itu. Mereka bisa membayangkan bagaimana kalau betul-betul masuk ke dalam neraka. Nah, di saat itulah manusia sedang panik luar biasa, takut, pokoknya segala macam kerisauan yang belum pernah dirasakan di dunia ada pada saat itu. Nah, mereka masing-masing berada di tempatnya. Mereka tidak akan berpindah. Beranjak tempatnya sebelum ditanya 4 hal ya. Yang pertama tentang umurnya, untuk apa ia habiskan umurnya itu, apakah untuk taat kepada Allah, apa untuk maksiat kepada Allah, atau untuk sia-sia saja. Ya enggak taat, ya enggak taat juga tidak, maksiat juga tidak, tapi kosong, tidak ada isinya apa-apa. Ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena termasuk nikmat ya. Tsumalatus aluna yaumaidin aninaim. Ditanya kepada Allah tentang umurnya, untuk apa? Paling tidak hari ini, jam sekian ini kita bisa menjawab bahwa umur yang diberikan oleh Allah kepada kita ini kita gunakan untuk taat patuh kepada Allah, mendengarkan kajian, tausiah, sehingga akan mengubah atau akan merubah cara beribadah kita kepada Allah, memperkokoh tauhid kita kepada Allah dan seterusnya ya. Nah, ini ditanya. Yang kedua, jasmani atau badannya sampai binasa atau rusak itu untuk apa? Ya yang sudah tua umurnya sudah 60 ke atas kok masih belum taat kepada Allah. Apa yang menyebabkan maghraka birabbikal karim? Apa yang menyebabkan wahai manusia kau tertipu? Umur sudah 70 tahun, bahkan lebih dari itu. Loh, kok tidak segera taat kepada Allah? Semalam-semalam juga tidur terus. Tidak pernah kita mentadaburi Al-Quran, baca Al-Quran tidak pernah. Sampai meninggal dunia, tidak ada mengerti sedikit pun. Juz amma saja tidak mengerti. Apakah kita tidak malu nanti tatkala ditanya oleh Allah Ta'ala? Itu satu pendorong dulu. Ya, pada saat guru saya menerangkan kepada saya itu, bagaimana kamu? Ilmu matematika bisa, ilmu fisika bisa, ilmu ekonomi, semua ilmu bisa dikuasai. Loh, ilmu Al-Quran kok tidak? Apa wahai manusia yang menghalangi kamu? Kok Al-Quran yang kami turunkan satu saja? Kok tidak bisa membacanya, tidak bisa mengertinya, tidak tahu. Bagaimana malunya seseorang itu di hadapan Allah kalau disuruh baca Al-Quran itu tidak ada yang mengerti ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Mumpung belum kasep, kita belajar
Bukan hasilnya yang dinilai, tapi usahanya yang akan dinilai oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak ini. Kan memang sudah tua, misalnya suaranya nggak bisa bagus, lafalnya, makhrajnya tidak bisa sempurna, Allah Maha tahu. Tapi usaha kita itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah sebenarnya tidak butuh apa-apa kepada kita. Ketaatan kita yang menyelamatkan kita sendiri itulah yang diingatkan oleh Allah supaya setiap saat kita itu tidak lagi lalai. Karena kelalaian kita itu akan menyebabkan kesengsaraan abadi nanti. Ya. Yang ketiga ilmunya. Ya. Untuk apa ia amalkan? Ya. Apakah sejauh mana dia sudah mengamalkan ilmu yang diketahuinya? Kita sudah mengerti ilmu tentang tata cara sholat yang benar. Bagaimana kualitas sholat setelah kita mengetahui ilmunya sholat kita? Ya. Apakah kita sudah mengamalkan ilmu sholat itu sesuai dengan ilmu yang kita ketahui? Ilmu sedekah, ilmu infak, ilmu tahajud, dan semua ilmu-ilmu bagaimana kita mengamalkannya. Ya. Jadi kita tidak hanya sekedar harta kita ditanya ilmunya itu loh. Ya. Setelah kita tahu ilmu tentang zakat misalnya, apakah kita sudah keluarkan zakat dari harta yang kita miliki atau sedekah yang kita semestinya kita keluarkan? Ditanya sama Allah Ta'ala, kita nggak senang-senang gitu aja. Kalau yang menanyakan Allah, pasti Allah mengerti ya bahwa mereka itu kemungkinan kebingungan yang menjawab. Karena apa? Karena mereka sudah sekian lama lalai, tidak pernah memperhitungkan. Jadi yang ketiga ilmu untuk apa? Atas sejauh mana ia mengamalkan ilmu itu. Yang keempat, nah ini yang akadnya. Yang keempat tentang hartanya, ya. Harta itu dari mana dia peroleh, dengan cara apa ia memperolehnya. Ini yang pertama. Dari mana diperoleh, dengan cara apa bagaimana ia memperolehnya, buat apa ia membelanjakannya. Ya, ini. Jadi jangan kita seneng aja. Jadi kalau saya gambarkan orang punya tanah sampai sekian ribu hektar, beratus hektar, itu bahkan puluh miliknya sendiri, itu dikiranya itu tidak dihisap, maka hisapnya luar biasa sekali besok itu. Ya, dari mana diperoleh? Ya, apa karena jabatan setelah jadi anggota DPR, menjadi menteri, mendapat fasilitas ini dan itu, sehingga melimpah ruah itu memang miliknya sendiri? Belum tentu. Nanti ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara apa diperolehnya. Ya. Dari mana, dengan cara apa diperolehnya, kemudian setelah itu buat apa ya dibelanjakannya. Memang senang orang punya ini. Kadang-kadang saya perlu mengingatkan teman saya, ayo Pak ya, kita punya harta banyak, dinikmati aja. Harta itu untuk kita sendiri nanti di akhirat ya. Jangan pikirannya nanti ini akan dibangun jalan tol sekian, harganya nanti itu akan 3-4 kali lipat. Sekarang itu masih 100 miliar punya saya, itu nanti akan lah terus duit sakmono kae lah mati kayak apa? Yang kita kalau sudah tidak bisa berbuat apa-apa, harta itu tidak ada manfaatnya. Kita gambarkan kayak kalau kita sini sekarang makan sudah dibatasi oleh Allah, minum dibatasi oleh Allah. Saya itu kalau dari dulu lama berdiri itu harus diam dulu baru bisa melangkah. Itulah menunjukkan bahwa apa yang kita miliki di dunia segera dikembalikan kepada Allah. Kelemahan-kelemahan yang kita rasakan akhirnya akan kita juga diakhiri dengan kematian. Dan itu sudah selesai, nanti besok ditanya oleh Allah Ta'ala. Maka dari itu Rasulullah bersabda, man ahabba liqa Allahi. Barang siapa yang senang cinta ketemu kepada Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah akan senang ketemu dengannya. Maksudnya dia sudah mempersiapkan tatkala di dunia akan ketemu dengan Allah. Kalau ketemu dengan Allah, Allah Ta'ala yang maha pengasih penyayang, rahmatnya banyak, itu akan memberikan kepada kita surga. Yakin kita seperti itu, maka ahabballahu liqa'ahu, maka Allah Ta'ala cinta juga senang. Inilah ya, tilka jannatul wulisal. Inilah surga yang diwaris
wariskan. Itu Allah senang ketemu dengan hambanya yang sudah mempersiapkan. Wa man kariha liqa'allahi. Barang siapa yang benci ketemu Allah. Kenapa kok benci ketemu Allah? Maksiatnya banyak, dosanya berlipat-lipat, harta yang dimiliki dari menipu, ya, dari mengambil haknya orang lain. Pokoknya sudah ya takut sekali ketemu dengan Allah, ya. Karihallahu liqa'ahu. Maka Allah pun benci ketemu dengannya. Yang akhirnya dilemparkan nanti ke dalam neraka. Mudah-mudahan tidak ada jamaah syifa itu yang sampai ke sana insya Allah. Setiap hari kita dapatkan bimbingan dari para ustadz kita. Nah kita kok masih nekat senang kepada neraka itu ya nggak masuk akal lah. Sudah ya. Pastilah mereka itu pasti akan senang kalau kita dikumpulkan di dalam surganya Allah. Tentunya dengan caranya taat kepada Allah. Kemarin sudah saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu itu, modal kita utamanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Ya, dan doanya sudah juga kemarin itu sudah dicatat juga yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Muhammad itu, ya Rasulullah diajari langsung oleh Allah di dalam tidurnya, ya Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba mayyuhibbuka wal amalalladzi yubalighuni hubbaka, ya gitu. Ya Allah, ya, aku mohon supaya bisa cinta kepadamu dan cinta kepada orang-orang yang cinta kepadamu dan dapat melakukan amalan-amalan yang dapat menyampaikan aku cinta kepadamu. Karena kata Nabi apa? Besok kita itu akan dikumpulkan dengan siapa yang kita cintai. Kalau kita cinta sama Allah, sama Rasulullah kepada para sahabat, ya kita akan dikumpulkan. Meskipun amal kita tidak setinggi sebesar mereka. Itulah rahmat karunia Allah yang diberikan. Tentunya orang yang cinta kepada Rasulullah jangan mendurhakai Nabi. Ya, meskipun amalnya belum sampai Nabi, jangan durhaka kepada Nabi. Yang dilarang dijauhi, yang diperintahkan dikerjakan sak mampunya. Demikian juga kalau cinta kepada Allah, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, cinta kepada Utsman, kepada Sayyidina Ali dan lain-lainnya, maka kita teladani bagaimana mereka beramal dan bagaimana mereka berakhlak, ya. Jadi tidak sekedar cinta, ya, kita cinta sama Rasulullah tapi main judi terus minum-minum, itu namanya tidak cinta. Bohong ya cintanya. Baiklah, alhamdulillah kita sudah sampai pada berikutnya ini. Kita baca surat yang baca ayat Quran coba Bu. Bu Eni Purwati. Bu Eni Purwati, kok saya masih dengar pertama kali itu namanya. Bukan Ustaz, sudah sering itu. Sudah baca Quran? Baca Quran belum? Ingge. Jamaahnya belum tidak, jamaahnya belum tidak Ustaz. Kalau ikut taksin saya ikut dan kalau baca sering baca. Ya, barangkali saya sendiri yang kurang memperhatikan ya. Baiklah, saya mulai sekarang Bu Eni saya perhatikan ini mudah-mudahan nanti ya menjadi lebih baik karena paling tidak kalau diperhatikan orang itu berbuat sebaik mungkin supaya perhatiannya juga tidak luntur, begitulah ya. Begitu monggo Bu Eni Purwati, monggo dibaca. Ini sudah hasil pembinaan ustadz-ustadz kita tentang taksirnya ini. Monggo Bu Eni. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqin. Alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa duna ila alimil ghaibi was-syahadah Tumma turadduna ila alimil ghaibi was-syahadati
unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyas sholati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Alladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bang. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minal tijarah Wa minat tijarah. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Iya, monggo. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Dan Allah memberi rezeki yang terbaik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Bu Eni Purwati sudah membacakan Al-Quran ya. Sudah beda dengan dulu pada kala masih pertama kali bergabung. Sekarang sudah luar biasa sekali perubahannya, peningkatannya ya. Mudah-mudahan akan terus-menerus ya, tidak pernah puas kita belajar ini. Karena kata Bu Dwi, kesempurnaannya milik Allah. Berarti kita tidak pernah akan bisa sempurna sampai kapanpun. Artinya kita terus belajar dan belajar. Baik ya. Jadi sedikit saya sampaikan bahwa ayat-ayat kelompok ayat yang dibaca di surat Jumat itu mengingatkan kepada kita bahwa kematian yang rata-rata manusia itu tidak suka. Tadi pada hakikatnya kematian itu pasti akan menjemput setiap di antara kita. Hanya saja kita itu jarang sekali mengambil pelajaran kepada yang kita alami atau yang kita lihat. Mestinya tatkala kita melihat orang meninggal dunia, kita berpikir kapan sebentar lagi kita melihat
kita akan meninggal dunia. Kalau kita sedang memandikan jenazah, kita mesti memikirkan sebentar lagi kita akan dimandikan sebagai jenazah. Kalau sekarang kita memikul jenazah untuk masuk ke kubur, memasukkan dalam liang lahat, kita pun akan diperlakukan seperti itu sebentar lagi dan tidak akan lama lagi. Ya, oleh karena itu Nabi melarang kalau kita mengantarkan jenazah atau berada di tempat orang meninggal dunia itu kita gurau ngomong-ngomong yang tidak pada tempatnya itu dilarang. Dan hendaklah kita merenungkan karena kematian itu cukup sebagai guru atau sebagai pelajaran yang sangat baik bagimu. Bahkan semua yang kita miliki, kita nikmati sekarang, apakah ini kenikmatan jasmani atau kenikmatan rohani di dunia, maka segera kita tinggalkan dan kita akan ganti alam. Ya, kalau orang-orang tasawuf mengatakan bahwa di dunia itu hakikatnya orang itu mati. Dan nanti setelah roh kita dicabut, kita itu baru mengawali kehidupan yang pertama. Hidup yang sesungguhnya hidup, yaitu setelah kita tidak punya jasad. Karena jasad kita itulah yang membelenggu roh kita. Sehingga roh itu maunya dekat kepada Allah, maunya berzikir kepada Allah. Tapi karena jasad kita itu pemenuhan ini, yang nafsu ini, nafsu itu, maka akhirnya kita diperbudak oleh dunia ini karena kebutuhan jasad itu adalah dunia. Nah, baiklah, Allah Ta'ala mengingatkan seperti itu. Yang pertama bahwa kematian itu pasti akan datang. Ya. Oleh karena kematian itu datang, maka persiapkan jangan sampai kematian itu sudah datang, sementara tas kita kosong, tidak ada isinya sama sekali. Nah, kemarin pada saat ngaji itu wal tanzur nafsu ma qaddamat li ghadi wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, ayat ke-18 surat nomor 59 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, tetaplah kamu bertakwa kepada Allah dan masing-masing orang itu hendaklah bersiap-siap untuk mencari bekal untuk menghadap Allah kelak nantinya. Ya, jangan sampai kita menghadap kepada Allah sementara tas kita itu kosong, tidak ada isinya. Atau ada isinya tapi namanya uang palsu nanti ya. Kita gunakan di perjalanan ternyata uangnya palsu. Kenapa kok uang palsu? Amalannya tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena amalan-amalan palsu bukan amal yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa bisa jadi seperti itu? Sangat bisa jadi. Kenapa? Karena kita tidak mau mencari ilmu. Kalau kita tahu ilmunya, tidak mungkin sholat kita mungkin nggak diterima. Ya, tauhid kita, ya, syahadat kita nggak mungkin batal. Tetapi kalau tidak pakai ilmu, kita tidak sadar ternyata syahadat yang kita miliki kunci segala macam itu batal. Ya. Kenapa? Sudah tercampur kepada kesyirikan. Nah, oleh karena itulah nanti kita bersihkan di dalam kajian-kajian ini. Jangan sampai di antara kita yang syirik. Karena syirik itu la in asrakta la yahbatuna amaluka wal takunana minal khasirin. Kalau sampai syirik, kamu akan batal, ya, akan gugur amalmu dan jadilah kamu orang-orang yang merugi, ya. Baiklah, ini saya tidak terangkan ayat secara detail. Ayat-ayat ini nanti habis waktunya. Ini kapan-kapan saya akan terangkan semuanya. Ini surat Jumat ini bagus sekali. Coba direnungkan. Jadi ayat 8 sampai ayat yang ke-11 ini. Kok memang kadang-kadang Al-Quran kayak pedot gitu ya. Kayak nggak nyambung ya. Kok nggak nyambung antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua ya. Ayat 8 dengan 9, 10, kok nggak nyambung dengan ayat yang 11. Carilah sambungannya, pasti nyambung semuanya. Kita kan nggak nyambung karena belum sampai ke sana. Nyambung semuanya, ya. Kita renungkan, kita tadabbur, ya. Maka Allah menegur kita, orang yang tidak mau tadabbur tuh hatinya memang tertutup, hatinya memang keras, ya. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijar, ya. Kemudian hati manusia menjadi keras, ya, setelah diingatkan pelajaran-pelajaran seperti itu, bahkan lebih keras daripada batu. Ya. Dari batu saja, batu gunung itu ada memecahkan sungai, ada yang pecah mengeluarkan air, ada yang terjatuh dari atas gunung saking takutnya kepada Allah. Sedangkan manusia itu sama sekali tidak bergeming, tatkala berbuat maksiat tambah tertawa,
tertawa. Ya, ini supaya kita ingat saja. Nah, di buku Fikih Sunnah Jilid 4 yang kita pelajari ini, kita diingatkan. Kita babnya ini nanti kita sampai bagaimana orang itu di alam arwah, tentang pertanyaan malaikat mungkar nakir, bagaimana cara menanam jenazah, mengafan jenazah, dan seterusnya. Jadi kalau bisa kita punya buku, saya lihat kok di shop itu ada buku jilid 4 Fikih Sunnah itu ya. Harganya berapa ya? 30 gak sampai 50, gak sampai 40 ya, 50. Itu harganya seperti itulah ya. Di sana saya lihat ini murah. Tapi ya kadang-kadang ketemu, kadang-kadang tidak. Jilid 4 Fikih Sunnah Said Sabiq. Yang kita punya buku Said Sabiq itu buku yang paling ringan di antara kitab-kitab sunnah. Kalau Sahih Fikih Sunnah itu sampai pendalamannya, terjadi perdebatan ulama, maka mana pendapat yang paling sahih ya. Namanya fikih itu Pak ya. Kita belajar fikih ini ada Quran, ini ada hadis. Maka ini ibarat makanan masih bahan mentah, dan nanti dimasak jadi fikih. Bagaimana pemahamannya, bagaimana pengamalannya. Ya, ini ulama ahli fikih itulah yang nanti akan menjabarkannya. Oleh karena itu maka di dalam fikih itu terjadi perbedaan sedikit. Ya misalnya angkat tangan, ada Allahu Akbar, ada yang ke atas, ada yang sampai ke dada, seperti itu. Itu memang akan terjadi. Ya, ada yang tidak berbeda sama sekali, semuanya sama. Ya, itu misalnya kalau kita berdiri takbir harus Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar bacaannya ya Allahu Akbar. Ya, kemudian ya menghadap kiblat sama saja, tetapi mengangkat tangan di atas, di bawah, kemudian cara rukuk, cara sujud itu ada berbeda-beda, karena kadang-kadang suatu saat Nabi mengerjakan seperti ini dan seperti itu. Tapi kalau ada sesuatu yang sama sekali tidak berubah, mulai zaman Nabi sampai sekarang akhir zaman nanti. Ya misalnya takbir tadi, dalam sholat itu tidak akan berubah. Lafalnya juga Allahu Akbar. Mulai orang Amerika, orang Tunisia, orang mana saja, ya Allahu Akbar. Kemudian setelah itu rukuk, ya sama rukuk. Hanya rukuknya ada yang agak ke bawah, ada yang cuma ke atas, ada yang lurus ya. Seperti itu karena perbedaannya. Tetapi nanti setelah Al-Fatihah itu misalnya setelah takbir Al-Fatihah, semua Al-Fatihah sama. Enggak ada Al-Fatihah yang tidak sama ya. Ada yang sama, ada yang tidak sama. Baiklah, sekarang kita masuk kepada keutamaan baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini di bab ini sebelumnya dulu kita sudah membahasnya tentang amal soleh sebelum meninggal dunia. Itu menjadi bukti bahwa orang itu husnul khotimah. Artinya siapa saja sebelum dipanggil oleh Allah ternyata menjadi orang baik, taat kepada Allah, hatinya ikhlas, dermawan. Jadi asalnya bakil mungkin dermawan, asalnya mungkin mulutnya itu ember ya, jadi betul-betul terjaga, akhlaknya terjaga ya, kemudian ibadahnya terjaga. Ini kemudian mati, itulah husnul khotimah. Karena Rasulullah bersabda, wa idza aradallahu bi'atin khairan. Ya, apabila Allah menghendaki hambanya itu menjadi baik nanti di akhirnya, istakmalahu, maka Allah Ta'ala memperlakukannya, memaksanya ia berbuat ya, kebaikan itu. Kila dikatakan, atau sahabat bertanya, kaifa yastakmalu ya Rasulullah, bagaimana ya Allah itu memaksa dia berbuat baik. Maka Allah berfirman, Rasulullah bersabda, yuafiquhu li amali sholih. Ya diberi taufik ia untuk dapat beramal soleh ya qoblal maut, sebelum kematiannya ya, summa yaqbidu kemudian rohnya diambil oleh Allah Ta'ala. Jadi seperti kita barangkali mudah-mudahan nih kita sebelum meninggal dunia kita sudah beramal baik, membentuk grup-grup yang grupnya itu bukan grup ngobrol tapi grup belajar, grup taksin, baca Al-Quran, ya saling menasihati satu sama lain. Ini hanya tandanya saja ya. Tentang kenyataannya tergantung istiqomahnya. Karena manusia itu nanti tergantung di ujungnya. Kalau di ujungnya itu berbuat baik,
ya seperti dia ini, maka dia husnul khotimah, di ujungnya berbuat jahat, namanya su'ul khotimah. Nah, kemudian setelah itu keutamaan baik sangka terhadap Allah, ya. Seharusnya orang yang dalam keadaan sakit itu mengingat akan luasnya rahmat Allah dan berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebaiknya seperti Pak Tomo, ada nggak Pak Tomo ini? Ya, ya. Oh, monggo Pak Tomo dibacakan Ustaz. nanti saya jelaskan. Ada Monggo, Pak. Ustaz. Monggo Pak Tomo. Keutamaan baik sangka terhadap Allah. Seharusnya orang yang dalam keadaan sakit itu mengingat akan luasnya rahmat Allah dan berbaik sangka terhadap Tuhannya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Jabir yang mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda 3 hari sebelum wafatnya, janganlah seseorang itu meninggal kecuali dalam keadaan baik sangka kepada Allah. Ya, inilah pesan Nabi 3 hari sebelum dia itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sempat berpesan kepada kita umatnya itu, latamu nunna, ya, jangan kalian sekali-kali mati, ya, akadukum di antara kalian ilah, kecuali wahwa dia adalah yuksinu donna billah, kecuali dia bersangka baik kepada Allah. Jangan sekali-kali kita itu mati, atau seorang itu jangan sekali-kali mati, kecuali ia dalam keadaan husnudon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Bagaimana baik sangkanya kepada Allah? Allah itu Maha Rahman, wa Rahmanur Rahim, wallahu la ilaha illahu, alimul ghaibi wa syahadati, wa Rahmanir Rahim. Allah itu penuh dengan rahmatnya, ya. Warahman Rahim, dia penuh rahmat. Maka berbaik sangka, tidak ada dosa yang tidak diampuni, tidak ada amal yang tidak dibalaskan berlipat-lipat ganda. Itu Allah Tuhan kita berbaik sangka. Sehingga pada saat berbaik sangka seperti itulah, maka Allah akan berbuat baik kepada orang yang berbaik sangka kepada Allah. Hadis tersebut monggo Pak Tono. Hadis tersebut menunjukkan diutamakannya menaruh harapan besar akan keampunan Allah, agar seseorang itu dapat menemuinya dalam keadaan yang paling disenanginya. Karena ia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Murah lagi Maha Dermawan, suka memberi maaf dan memenuhi harapan. Nah, ini kalau orang saja dikala sakit, meskipun tidak sakit seperti kita saja sekarang, itu harus berbaik sangka kepada Allah. Ya, kenapa kita setelah misalnya barangkali dulu di saat kita itu rodok mokong sama Allah Ta'ala, sholatnya ada bolong-bolong, kemudian sering berbuat yang melanggar hukum-hukum Allah, duitnya banyak, rezekinya melimpah. Nah sekarang loh, saya sudah sering ke masjid, sholat berjamaah, kalau malam sholat tahajud, puasa Senin Kemis, kok malah soro begini kok ya? Bagaimana? Kita tetap berbaik sangka. Itu artinya Allah sedang membersihkan kita sebersih-bersihnya. Jadi harta-harta yang kita peroleh barangkali dengan cara-cara yang dulu tidak baik dibersihkan. Seperti kalau misalnya kita punya tempat air yang dulu semua air masuk saja. Sekarang akan diisi air yang bagus, maka dibersihkan karat-karatnya itu. Diporstek dan lain-lainnya. Nanti kalau sudah bersih, diisi dengan air yang bersih. Itulah Allah. Jadi suatu saat yang seperti itu yang diperlakukan kepada kita. Ya. Kalau sejak dulu sudah baik, sampai sekarang tidak baik, tidak ada ujian-ujian itu. Kalau dulu asalnya mungkin penyanyi yang ke sana membuka aurat, duitnya banyak, sana kemari, sekarang menjadi orang yang bertobat, biasanya memang diuji oleh Allah Ta'ala. Seperti putu siapa itu yang dari Bali itu sampai mengambil istrinya yang sedang melahirkan di rumah sakit, tidak bisa, menghubungi teman-temannya dulu untuk pinjam uang, tidak dikasih. Kenapa? Supaya belajar bergantung hanya kepada Allah Ta'ala. Semua sandaranmu selain Allah memang sebenarnya tidak ada apa-apanya. Begitu Allah Ta'ala, tetap baik sangka kepada Allah. Meskipun kita sedang seperti sekarang ini, sedang tetap baik sangka kepada Allah. Kita sakit, baik sangka kepada Allah. Ini tidak boleh dimakan, itu tidak boleh dimakan.
dulu sudah banyak makan, terlalu banyak yang kita makan, maka sekarang Allah batasi, ini yang boleh makan, tetapi tetap aja diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperbolehkan, ya, sabar. Wa basyiri sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang kepada hambanya, dermawan lagi, ya. Allah itu memberi. Jangan sampai kita ada sedikit saja buruk sangka kepada Allah. Terus Pak Tomo, hadis tersebut juga menyatakan bahwa setiap orang akan dibangkitkan menurut keadaan ketika ia hendak menemui ajal. Terus diriwayatkan pula dari Anas oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi dengan sanad yang dapat diterima bahwa Rasulullah SAW menjenguk seorang anak muda yang sedang dalam sekarat. Maka tanya Nabi SAW, bagaimana perasaanmu? Maka ujarnya, aku menaruh harapan kepada Allah dan takut akan dosa-dosaku. Maka Nabi SAW tiadalah terhimpun kedua hal tersebut dalam hati seorang hamba dalam suasana seperti ini, kecuali Allah akan memberinya apa yang diharapkannya dan melindungi dari apa yang ditakutkannya. Ya, itulah nasihat Allah, sabda Rasulullah SAW kepada orang yang sakit sekarat. Jadi orang yang dikatakan sekarat itu jangan sampai ada buruk sangka, bapak saya lagi sekarat, ya. Itu kalau kita ngomong seperti itu kan jelek kalau bahasa Jawa. Tapi memang sebenarnya di saat-saat mau roh keluar dari jasad itu namanya sekarat, ya. Maka Rasulullah mengajarkan satu doa, atau ulama paling tidak mengajarkan, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan, ringankan saya di saat saya sekarat mati, ya. Sekarat itu detik-detik terjadinya roh itu mau dicabut oleh malakul maut, ya, untuk dihadapkan kepada Allah, namanya sekarat. Ya, tatkala Rasulullah sedang sekarat, ya, mau meninggal dunia itu, maka Rasulullah sempat bersabda, berpesan as-sholah wa ma malakat aimanukum, jagalah sholat dan hati-hatilah dengan budak-budak yang kamu miliki, jagalah, seperti itu. Nah, ini Rasulullah mengunjungi seorang pemuda, ya, Islam mestinya ini, ya. Kalau tidak Islam, biasanya kalau Rasulullah mengunjungi orang yang mungkin belum Islam, itu tatkala dia sedang sakit dan parah, ditawari Islam, ya. Apakah kamu mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ada seorang anak muda juga dalam hadis yang lain ini. Maka anak muda itu melihat ayahnya, boleh nggak saya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Maka tatkala ayahnya memberikan isyarat dengan menganggukkan kepala, si anak muda ini langsung menyambut ajakan Rasulullah, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka beberapa saat kemudian dia meninggal dunia. Maka Rasul keluar, ya, kemudian bersabda, alhamdulillah dia sudah diselamatkan dari api yang menyala-nyala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini Rasulullah mendatangi seorang pemuda tapi muslim, ya. Dan seorang muslim itu kemudian dia tanyakan, kaifa tajidu, bagaimana rasa hatimu yang kamu rasakan di saat seperti ini? Bernapas agak susah barangkali begitu, ya. Satu persatu keluar ini, ya, sakitnya parah. Maka Rasulullah menanyakan, bagaimana perasaanmu? Kondisimu kayak seperti itu, bagaimana hatimu yang ditanyakan? Qala, maka dia menjawab, arjullaha, saya sangat berharap pada Allah rahmatnya, ampunannya, karunia-Nya, kedermawannya, ya. Ini sangat berharap itu, namun di samping itu wa akhafu dunubi, dan aku takut ya Rasulullah dan dosa-dosa yang pernah aku kerjakan. Berharap ampunan Allah dan takut kepada dosa-dosa yang pernah aku kerjakan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajma'ani, tidaklah berkumpul keduanya fi qalbi abdin, di dalam hatinya seorang hamba,
fi misli hadal maut ini dalam kondisi seperti ini ila kecuali a'tahullahu, Allah akan memberikan ma yarju, apa yang diharapkan. Jadi kalau orang sudah dalam kondisi seperti itu, kemudian harapannya ampunan Allah, kedermawanan Allah, kasih sayang Allah, maka kata Nabi kita, Allah akan memberikan apa yang diharapkan, wa amanahu, dan Allah mengamankan mima ya khofu, apa yang ia takuti. Artinya dia tidak akan disiksa dengan dosa-dosa yang pernah dikerjakan, karena orang yang seperti itu sudah takut dan harap kepada Allah. Nah, ini pelajaran buat kita. Apakah kita itu masih muda atau kita itu sudah tua seperti sekarang ini? Kita pasti akan mengalami saat-saat sekarat mati. Maka pesan kita, ya pesan ini dalam lewat hadis ini, hendaklah kita di saat itu sangat baik sangka kepada Allah dan mohon ampun atas dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, dan kita takut akan balasan dari Allah. Berharap kepada Allah dan takut kepada balasan dari dosanya. Kata Nabi kita, maka harapannya akan dipenuhi, yang ditakuti akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lanjutkan keutamaan doa, monggo Pak Tomo. Keutamaan doa dan zikir bagi orang yang berada di sisi mayat. Diutamakan bagi orang-orang yang soleh untuk mendampingi orang-orang yang akan meninggal guna mengingatkannya kepada Allah. Nah, ini yang penting Bapak dan Ibu sekalian, kalau bisa loh ya, kita itu pada saat diperhitungkan ya, bahwa kita barangkali berakhir atau kita sebagian daripada saudara kita atau keluarga kita mungkin akan hari ini meninggal dunia atau karena sakitnya sudah parah, maka hendaklah yang berada di sekitarnya orang-orang yang berilmu, ya, orang yang mengerti tentang akhirat, orang yang betul-betul paham dengan agama, biar bisa mengingatkan apa-apa yang diperlukan oleh mereka yang sedang mau meninggal dunia ini. Diingatkan tentang baik sangka kepada Allah Ta'ala, didengar dan zikir, ya, kemudian ucapan la ilaha illallah dan seterusnya. Karena itu sangat membantu sekali bagi mereka yang sudah akan meninggal dunia itu. Ini penting, ya. Coba ya ini dipraktekkan saja. Ya, kalau orang yang kita lihat itu orang yang, waduh, itu ibu saya misalnya atau kerabat saya, suami saya ini kok kondisinya seperti itu, ya. Ya, mungkin kalau bisa telepon, ya Ustadznya, tolong Ustadz, suami saya kok sudah begini, ya, itu bagaimana, ya, itu bisa ditelepon, kemudian yang Ustadz, ya, waduh, saya masih ini, janganlah, kalau kita memang tidak sangat perlu sekali datangi, karena seorang muslim itu terhadap muslim yang lain itu saudaranya, harus saling membantu dalam meringankan sesuatu beban. Monggo Pak, hadisnya. Dijelaskan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Ashabus Sunan dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu menjenguk orang yang sakit atau melawat yang meninggal, hendaklah kamu mengucapkan kata-kata yang baik, karena para malaikat akan turut mengaminkan apa-apa yang kamu ucapkan itu. Cerita Ummu Salamah selanjutnya, maka tak kala Abu Salamah meninggal, saya datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, Ummu Salamah telah meninggal dunia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, ucapkanlah olehmu, ya Allah, berilah keampunan bagiku dan baginya, dan iringilah kepergiannya dariku dengan hal yang baik. Ulas Ummu Salamah pula, maka Allah mengganti kehilangan dengan orang yang lebih baik daripadanya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini ajaran kalau kita suatu saat mendatangi orang-orang yang sakit atau mengunjungi orang yang sakit atau orang yang sudah meninggal dunia, ya, itu hendaklah kita berbicara dengan berbicara yang baik, karena di saat itu malaikat akan mengamininya, ya. Jadi idza hadartumul mau marido, apabila kamu menghadiri atau menjenguk orang yang sedang sakit,
awil mayita, ya, atau menjenguk orang, kalau orang mati itu apa namanya, ya, ziarah, ya, menjenguk orang yang sudah meninggal dunia, ya. Fakulu, maka hendaklah kalian berkata khairan yang baik. Fa'inal malaikata, karena sesungguhnya malaikat itu yu'aminu, mengaminkan kalian, mengamini, kadang mengamini semua, alamata kuluna, atas apa yang kamu ucapkan. Jadi jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang buruk, misalnya, waduh, mayit yang ini kapok digodoh malaikat, paling-paling itu, ya, jangan seperti itulah. Meskipun orang itu menurut kita anggap orang itu tidak baik, ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosanya, kita juga tidak tahu. Ucapkanlah ucapan-ucapan yang tetap baik, ya. Kalau kemudian Ummu Salamah pun berkata, falamma mata Abu Salamah, tatkala Abu Salamah sudah meninggal dunia, ya, sebelum dimakamkan itu, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakultu, kemudian aku cerita, aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Salamata, sesungguhnya Abu Salamah qad mata, sudah meninggal. Fakola, kemudian Rasulullah bersabda, kuli, ucapkanlah, ya, Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah aku, walahu, dan ampunilah dia. Jadi kalau sudah ada siapapun yang meninggal dunia itu, kita kalau datang, doanya ini, Allahumma gfirli, walahu, ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah juga dia. Wa agibni minhu uqba hasanah, dan gantikanlah setelah kematiannya itu dengan ganti yang lebih baik, ya, dari kematiannya ini. Maka fakultu, benar Abu Salamah bercerita, fa'aqobani yallahu, maka Allah menggantikan untuk diriku orang huwa khairun, yang lebih baik minhu, darinya, dari Abu Salamah. Padahal Abu Salamah itu sudah berpikir bahwa tidak ada orang di dunia ini yang lebih baik dari Abu Salamah, suaminya ini. Kok disuruh Rasulullah berdoa, ya Rasulullah gantikan kepada yang lebih baik dari dia. Ya, saya tidak ada di dunia itu. Namun setelah dia mengetahui atau melafalkan doa yang diajarkan oleh Nabi, tiba-tiba Allah menggantikan orang yang lebih baik daripada Abu Salamah, yakni Muhammad Rasulullah SAW, dilamar. Sehingga Abu Salamah itu dilamar Nabi, akhirnya jadi istrinya Nabi. Jadi istrinya Nabi itu kebanyakan janda-janda. Jadi tentunya setelah selesai masa iddahnya ditinggal mati, dinikah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu istrinya 11, berarti yang perawan cuma satu, Siti Aisyah saja. Dan memang sengaja Allah Ta'ala memberikan satu istri, ya, yang sangat fenomenal itu, ya, sudah cantik, cerdas lagi, ya, Siti Aisyah itu paling muda, sehingga Siti Aisyah bisa meriwayatkan hadis-hadis tentang yang bersifat pribadi, sedangkan hubungan suami istri, tentang menstruasi, tentang yang lain-lain itu biasanya diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, ya, Siti Aisyah ini. Ya, jadi Allah Ta'ala memberikan istri yang begitu muda supaya nanti ajarannya itu bisa melengkapi secara keseluruhannya. Baik, hadis berikutnya, monggo Pak Toman, yang kedua. Yang kedua, dan dalam Sahih Muslim disebutkan keterangan dari Ummu Salamah yang artinya Rasulullah SAW datang melawat Abu Salamah. Didapatinya matanya terbuka, maka ditutupkannya. Kemudian sabdanya, jika nyawa seseorang dicabut, maka diikuti oleh pandangannya. Ya, jadi orang itu kalau meninggal dunia, kata Nabi kita, roh itu dicabut oleh malakul maut, ya, atau malaikat Israel mungkin dalam hadis itu, maka mata itu mengikuti arah kemana perginya roh kita di bawah malaikat tersebut, diikuti oleh pandangan mata sampai lepas sama sekali. Maka itu matanya, mohon maaf ya, matanya ada yang mendelik gitu, dia melihat gitu, ya,
maka kita dianjurkan untuk menutup matanya ini. Kalau ditutup masih melek lagi, disuruh kasih uang berapa? Uang yang benggol itu ya, atau apa, supaya ditutup ke matanya, supaya tidak membuka, atau sementara dipegang dulu sampai matanya tidak membuka kembali. Karena roh itu kalau dicabut diikuti oleh pandangan mata. Ya, terus Pak. Tiba-tiba kedengaran suara ribut di antara keluarga. Maka Nabi bersabda pula, janganlah kamu mengucapkan terhadap dirimu kecuali yang baik. Karena malaikat-malaikat akan turut mengaminkan apa yang kamu ucapkan itu. Jadi tiba-tiba, wah ada sesuatu apa kok mati, kok enggak, ini macam-macam ya kalimat-kalimat seperti itu, kok pokoknya kalimat-kalimat yang semrawut gitu. Maka Nabi kita memberi nasihat ya, maka janganlah kamu mengucapkan terhadap dirimu kecuali yang baik. Jadi ucapkan yang baik-baik saja, misalnya rezeki yang baik, mudah-mudahan Allah menggantikan dengan ganti yang lebih baik dan seterusnya lah. Pokoknya jangan sampai wah mati saya sudah nggak ada lagi cagaknya, rumah ini sudah roboh sudah, dan seterusnya ya. Terus Pak hadisnya lalu doanya, ya Allah berilah keampunan bagi Abu Salamah dan tinggikan derajatnya di lingkungan orang-orang yang beroleh petunjuk. Dan angkatlah penggantinya di kalangan anak cucunya yang tinggal. Serta berilah keampunan bagi kami dan baginya wahai Tuhan Rabbul Alamin. Dan berilah kelapangan baginya dalam kuburnya. Dan terangilah ia dengan cahaya. Ya, jadi ini kalau Abu Salamah, Allahumma gfir li Abi Salamah. Jadi kalau kita datang kepada namanya bukan Salamah yang mati, misalnya saya misalnya Allahumma gfir li Sukardi misalnya ya, atau siapa gitu yang meninggal dunia, ini dibaca doa ini, Allahumma gfir li Abi Salamah. Itu pada saat ini hadis ini karena di Rasulullah mendoakan Abi Salamah, warfa darajatahu, dan angkatlah derajatnya fil mahdiyanain ya, di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa akhlifhu ya, dan gantikanlah dia fi akibihil ghabirina, di dalam anak keturunannya ya, yang terakhir ini supaya menjadi orang-orang yang bisa menggantikan dirinya. Jadi umpamanya yang meninggal tadi seorang ustadz, ya paling tidak ada nanti yang jadi ustadz yang bisa menggantikan. Kalau ini jadi orang yang bertanggung jawab, jadi dimintakan juga orang yang bertanggung jawab seperti itu. Ya, waghfir lana, ya Allah ampunilah kami, walahu, dan dia yang meninggal dunia itu, ya Rabbal Alamin, ya Rabb, ya semesta alam, wa afsih lahu fi qabri, dan lapangkan di dalam kuburnya, wanawar ya, wanawir, dan berilah cahaya lahu baginya di dalam kuburnya. Ya, ini salah satu kalau kita mungkin suatu saat itu datang kepada orang, dan orang itu setelah meninggal dunia, ini doanya Allahumma gfir li Abi Salamah ya, nanti Abi Salamahnya diganti ya, siapa itu, warfa darajatahu fil mahdiyanain ya, wa akhlifhi akibihi akibil ghabiri, waghfir lana walahu ya Rabbal Alamin, wa afsih lahu fi qabrihi wa nawir lahu fihi ya. Jadi nanti kalau itu kalau mau di-share doanya itu Pak Tomo bisa mengeserkan itu, saya nggak pinter nge-share ya, di Fikih Sunnah jilid 4 Said Sabik ya, halaman 55. Kalau di buku yang lama itu ada semua di sana, supaya nanti kalau kita menghadiri orang yang meninggal dunia itu juga kita bisa mendoakannya ya. Kemudian hal-hal yang disunatkan. Jadi sebelum kita baca ini di buku Fikih Sunnah ini ya, tidak semua saya benarkan, karena ada sesuatu yang memang katanya tidak sahih ditulis di sini
ya. Nanti saya terangkan bahwa ini hadisnya tidak sahih. Karena apa? Diterangkan di dalam kitab-kitab fikih yang lain yang ternyata hadisnya tidak sahih, yang di sini masih disebutkan dan diterangkannya. Ya. Tapi tidak apa-apa, paling-paling beberapa saja, sedikit sekali. Monggo Pak dibacakan hal-hal yang disunatkan dikala, monggo Pak. Hal-hal yang disunatkan dikala dekatnya ajal seseorang. Disunahkan di waktu dekatnya ajal seseorang memperhatikan hal-hal berikut. 1. Talqin, yakni mengajarnya dengan membaca La ilaha illallah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajarlah orang-orangmu yang akan meninggal, yaitu dengan membaca La ilaha illallah. Terus? Dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dari Mu'adz bin Jabal yang menyatakan sah oleh hakim bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa-siapa yang ucapan terakhirnya berbunyi La ilaha illallah, pastilah ia masuk surga. Nah, ini yang perlu kita perhatikan hadisnya sahih. Jadi kalau hadisnya sahih, kita katakan hadis sahih, yaitu orang yang mau meninggal yang masih punya kesadaran, ya, namun tidak bisa berbicara. Ya, tapi kalau masih bisa berbicara, punya kesadaran, ini tidak perlu, ya, hanya cuman barangkali diingatkan saja bahwa mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini juga pelajaran buat kita. Kalau kita rasa-rasanya itu sudah, ini hidup kita itu sudah akan berakhir pada hari ini, maka kita betul-betul mengucapkan seperti sabda Nabi ini, ya, lakinu mautakum, ya. Ajarilah orang yang mau mati di antara kalian la ilaha illallah, bukan orang yang sudah mati, orang yang mau meninggal dunia ini. Karena Rasulullah bersabda, mangkana akhiru kalamihi, barang siapa di akhir ucapannya la ilaha illallah dakhala jannah, la ilaha illallah akan masuk surga. Nah, masuk surga itu apakah langsung atau tidak langsung bukan urusan kita. Yang jelas Rasulullah bersabda seperti ini, dan kita yang diperintahkan mengajari orang yang mau mati dengan kalimat La ilaha illallah. Maka dilanjutkan Pak Tomo. Dan talqin itu dilakukan hanyalah bila seseorang itu telah tak sanggup lagi mengucapkan kalimat syahadat. Jika ia masih dapat mengucapkannya, maka tak ada artinya untuk mengajarinya. Juga talqin itu hanyalah terhadap orang yang masih sadarkan diri dan dapat berbicara. Orang yang hilang ingatan tak mungkin dapat ditalqin. Sedang orang yang tak dapat berkata-kata, hendaklah ia mengulang-ulang syahadat dalam hatinya. Ya, ini bagi mereka sendiri. Jadi kalau kita sudah tidak bisa berbicara, karena orang itu kalau sudah mau meninggal dunia, seluruh anggota tidak bisa digerakkan. Mulai tangan tidak bisa digerakkan, lidah tidak bisa digerakkan, kemudian mata tidak bisa dikedipkan. Nah, kalau kita sudah merasa seperti itu, hati kita saja yang mengatakan la ilaha illallah, ya, atau bersyahadat ini, ya, itu masih bermanfaat karena Allah mendengarkan atau mengerti apa saja yang kita ucapkan. Bagi orang-orang yang sudah tidak sadar, ya, bisa koma begitu, nggak bisa dengar apa-apa, nggak usah diajari sudah. Karena tidak bermanfaat kita mengajari la ilaha illallah. Dan yang diajarkan hanyalah la ilaha illallah, bukan asyhadu alla ilaha illallah. Meskipun ada sebagian yang berpendapat seperti itu, kalau kita kembalikan pada hadisnya menerangkan lakinu mautakum la ilaha illallah, bukan asyhadu alla ilaha illallah, atau bukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan. Ya, la ilaha illallah sudah mencukupi. Kenapa Rasulullah mengajarkan begitu singkat? Inilah yang mudah. Yang singkat itulah yang mudah. Sedangkan yang lain itu sulit untuk dipraktekkan. Oleh karena itu tetap saja kita lakukan seperti itu. Hadis yang kedua, monggo Pak Tomo, menghadapkan ke arah kiblat dalam keadaan berbaring pada sisi badan yang kanan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi
dari Abu Qatadah, juga oleh Hakim yang menyatakan sahnya. Hadis tersebut artinya bahwa tatkala Nabi SAW tiba di Madinah, ia menanyakan Barra bin Ma'rur. Ujar mereka, ia sudah wafat dan mewasiatkan sepertiga hartanya buat Anda. Juga agar ia hadapan ke arah kiblat sewaktu hendak meninggal. Maka sabda Nabi SAW tepat menurut ajaran agama Islam mengenai hartanya yang sepertiga itu telah saya kembalikan kepada anaknya. Kemudian Nabi berlalu dan menyembahyangkannya seraya katanya, ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia, dan masukkanlah dia ke dalam surgamu. Dan memang telah engkau lakukan. Maka berkata Hakim, mengenai soal menghadapkan ke arah kiblat ini, setahu saya tidak ada keterangan lain. Ya, jadi ini disunahkan hal-hal yang dianjurkan kalau meninggal dunia, disunahkan dihadapkan ke arah kiblat dan miring ke sebelah kanan. Sehingga kalau kita di Indonesia ini berarti kepala berada di sebelah utara, kaki di sebelah selatan. Karena miring ke kanan, wajahnya juga harus dihadapkan ke arah kiblat. Kalau itu sudah kita perhitungkan, ya kira-kira sudah akan meninggal dunia. Itu sunnah-sunnah seperti itu sunnah di dalam agama. Kenapa kita kerjakan? Orang yang melakukan seperti itu berarti dia akan mendekatkan sunnahnya Nabi dan dia mendapat keutamaan di dalam kehidupannya. Nah, yang ketiga di sini membacakan surat Yasin. Namun membaca surat Yasin yang disebut di dalam buku ini dijelaskan di dalam footnote-nya ini bahwa hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, hadis yang tidak sahih untuk dibacakan orang yang mau mati, ya. Di situ monggo Pak Tomo dibacakan yang ketiga itu, ya. Itu tapi dibacakan footnote-nya yang ke-9 tersebut supaya enggak salah paham, monggo Pak Tomo. Yang ketiga, membacakan surat Yasin. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, juga oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban yang menyatakan sah dari Muqil bin Yasar, yang artinya Yasin adalah jantung Al-Quran dan tidak seorang pun yang membacanya dengan mengharapkan keridhaan Allah dan pahala akhirat kecuali ia diampuninya. Dan bacakanlah ia kepada mauta, yakni orang yang hendak meninggal di antaramu. Maksudnya, Ibnul Qat'an memandang hadis ini bercacat karena mutatorib dan mauquf serta beberapa orang perawinya tidak dikenal. Dan diberitakan bahwa Daruqutni menyatakan hadis ini isnadnya mutarid, isinya tidak dikenal dan tidak sah. Ya, jadi hadis hampir semua hadis kemarin sudah dulu awal-awal saya sampaikan ada 17 hadis tentang keutamaan surat Yasin yang dibacakan. Ya, apakah dibaca malam Jumat, apa dibaca setiap malam, itu dengan keutamaan-keutamaan yang disebutkan, maka tidak ada satupun yang sahih. Termasuk hadis ini. Jadi kadang-kadang orang mempunyai pengertian kalau dibacakan Yasin, kalau mati cepat mati diampuni dosanya, kalau belum datang saat matinya masih hidup, segera dihilangkan penyakitnya, katanya seperti itu. Namun itu semua beritanya tidak ada yang sahih, beritanya adalah berita yang dhaif, ya, yang tidak sahih dan tidak bisa dijadikan sebagai acuan di dalam agama ini. Ya kalau begitu bagaimana? Ya kalau orang mau meninggal dunia, ya seperti yang disebutkan tadi 1, 2, ya. Kemudian yang keempat ini, maka Pak. Yang keempat, menutupkan kedua matanya bila telah meninggal. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lalu, artinya bahwa Nabi SAW datang melawat Abu Salamah, didapatinya matanya terbuka, maka ditutupkannya. Lalu katanya, jika nyawa seorang dicabut,
maka diikuti oleh pandangannya. Ya, ini yang sunnah. Terus yang kelima? Yang 5, menyelimutinya agar tidak terbuka dan supaya rupanya tidak berubah. Maksudnya, supaya rupanya berubah tertutup dari pandangan. Diterima dari Aisyah bahwa Nabi SAW ketika beliau wafat, jasadnya ditutupi dengan selimut Yaman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan dibolehkannya mencium mayat menurut ijma. Rasulullah SAW mencium mayat Utsman bin Maksum. Ya. Sedangkan Abu Bakar menelungkup dan meratapi tubuh Nabi SAW waktu ia wafat. Lalu menciumnya di antara kedua matanya serta katanya, wahai Nabiku, wahai junjunganku yang kucintai. Ya, terus. 6. Segera menyelenggarakan pemakamannya bila telah diyakini kematiannya. Maksudnya, hendaklah kematian itu telah diakui oleh dokter atau orang-orang yang telah pengalaman, apalagi jika sebelumnya si sakit biasa jatuh pingsan. Ya, jadi begini, jangan kesusu ya. Orang yang kelihatannya sudah nggak bernapas, nggak bergerak, ya, jantungnya sudah tidak berdegup, kemudian jangan tiba-tiba dimakamkan, karena kadang-kadang orang itu memang belum betul-betul meninggal dunia. Jadi nanti kalau sudah dimasukkan di dalam liang lahat, orang itu ternyata masih hidup, ya, dia hidup kembali, maka sebaiknya orang yang sudah mati itu dipanggil dengan seorang dokter, apakah secara medis itu sudah betul-betul mati atau belum, itu ya, ini untuk menjaga hal-hal yang terjadi seperti itu. Kadang-kadang orang ada yang tidak sadar, ya, sudah tidak seperti nyawanya, sudah tidak ada, jantungnya sudah tidak berdegup, nyawanya, nafasnya tidak ada, tapi sebenarnya dia belum mati, benar-benar mati. Ya, itu harus dipastikan dulu. Terus, maka hendaklah, monggo Pak Tomo. Maka hendaklah walinya segera memandikan, menyolatkannya, dan menguburkannya sebelum timbul perubahan. Katakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Husain bin Wahab, ya, bahwa tanpa penjelasan lebih lanjut, maka Nabi SAW pergi menjenguk ketika Thalhah bin Barok jatuh sakit, maka katanya, tak sempat lagi saya melihat Thalhah kecuali setelah ia menjadi mayat. Dari itu hendaklah kamu cepat memberitahukan kepadaku, dan mengenai jenazah hendaklah segera pemakamannya, karena tidak layak bagi jenazah muslim itu ditahan lama-lama di antara keluarganya. Ya, jadi yang penting jangan sampai kita nunggu anak yang di Kalimantan, anak yang di luar negeri, pesawatnya belum berangkat dan seterusnya. Segera aja dimakamkan, ya. Kalau si anak atau siapa itu ingin menyembayangi orang tuanya sendiri, datang ke makam, nggak apa-apa, sholat di sana, di sholat jenazah di makam, itu diperbolehkan. Kenapa? Nabi pernah mengerjakan sholat jenazah, yaitu tentang seorang wanita yang membersihkan masjid itu meninggal dunia, dan Rasulullah tidak sempat dikasih tahu. Kemudian setelah dikasih tahu, Rasulullah pergi ke kuburan, itu sholat jenazah di sana, bukan sholat ghaib. Karena sholat ghaib itu sholat yang tidak ada jenazahnya. Rasulullah pergi ke makam seperti itu. Ya, jadi kalau meninggal dunia segera, ya, jangan menunggu, ya, anaknya yang dari sana, anaknya dan ditunggunya dalam waktu yang kita tidak tahu waktunya. Kalau mungkin setengah jam atau 1 jam yang sudah dipastikan ada, mungkin anaknya pengen ketemu sih, tidak masalah ya kalau seperti itu. Tapi kalau nggak tahu berapa nanti datangnya pesawatnya itu tiba-tiba gagal lagi, kemudian ditunda sampai 2 atau 3 hari, ya jangan. Hanya saja Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah itu tatkala meninggal dunia tidak segera dimakamkan loh. Sampai 3 hari baru dimakamkan. Kenapa? Pada saat itu terjadilah perselisihan untuk menentukan siapa pengganti Rasulullah yang selayaknya. Nah, karena para sahabat ada yang tidak mau ditunjuk, ada yang ingin ditunjuk tapi tidak ada yang menunjuk. Akhirnya Pak Abu Bakar ditunjuk, ya, setelah 3 hari itu, begitu semua sudah berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu,
maka baru Rasulullah dimakamkan setelah tiga hari dalam satu sejarah ini. Nanti tanyakan sama Ustadz Farid nanti tentang bagaimana saat makamnya Nabi itu kok sampai terlambat 3 hari itu, apakah bagaimana secara hukum. Mungkin Ustadz Farid bisa menjelaskan lebih jelas karena ada kaitannya dengan sejarah, ya. Monggo, masih ada sedikit Pak, ini dilanjutkan, monggo. Yang ketujuh, membayar utangnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Ahmad dan Ibnu Majah, juga oleh Tirmidzi, yang menyatakan sebagai hadis hasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nyawa seseorang mukmin itu tergantung kepada utangnya sampai dibayar lebih dulu. Maksudnya urusan terhalang, tak dapat diputuskan, berbahagia dan celaka atau terhalang buat masuk surga. Ini mengenai mayat yang ada meninggalkan harta buat pembayar utangnya. Adapun orang yang tidak mempunyai harta dan meninggal dengan rencana hendak membayarnya, maka ada keterangan bahwa Allah akan membayarkannya. Demikian pula halnya yang meninggal dan mempunyai harta serta ingin hendak membayar, tetapi tidak dibayarkan oleh ahli warisnya. Ya, ini yang penting ya. Jadi kalau kita hutang, itu kalau kita tidak membayar hutangnya itu rohnya itu tergantung terus, dia tidak dimasukkan belum dimasukkan ke tempat celaka atau yang tempat yang bahagia, siksa itu seperti itu karena apa? Hutang tadi yang menghalanginya. Mestinya dia sudah istirahat, sudah kumpul dengan orang-orang yang diistirahatkan di alam kubur ini, tapi mereka karena tergantung hutangnya, dia terus menerus ini. Jadi mereka nyawa seorang mukmin itu tergantung kepada hutangnya sampai dibayar. Hanya saja kalau yang berhutang itu sudah niat membayar pada saat hutang, tapi tidak ada harta yang untuk membayarnya, maka Allah yang membayarnya nanti. Ya, mereka tidak dituntut seperti disebutkan tergantung tadi. Atau dia mempunyai harta yang digunakan untuk membayar bisa, tapi ahli warisnya tidak mau membayarkannya. Nah, itu juga mayat itu juga diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ahli waris yang tidak mau membayarkan hutangnya itu mereka nanti yang akan menanggung dosanya. Kenapa? Nah, mereka punya hutang dan sudah tahu bahwa si mayat punya hutang, kok tidak segera dilunasi hutangnya. Ya, padahal mereka tidak membayar itu sekedar karena tidak sempat membayarkannya. Dia sudah niat membayar sebelumnya. Ya, begitu hati-hati dengan hutang. Jangan sampai kita meremehkan hutang. Ini ada hadisnya itu, monggo Pak dibaca. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengambil harta orang dan bermaksud hendak membayarnya, maka Allah akan membayarkannya. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan maksud hendak menggelapkannya, tidak akan membayarnya, maka Allah akan menghabiskannya. Iya, ya, hati-hati ya orang tua hutang-hutang itu ya, kalau kita niat ngemplang ya itu tidak akan ada barokahnya harta yang dimilikinya ini. Jadi misalnya kita punya hutang kepada seseorang karena orang itu baik ya, hanya hutang nanti kita pura-pura saja, kalau ditagih waduh mohon maaf belum punya, padahal sudah punya ya. Hutangnya lunasi dulu, kemudian baru sedekah, baru infak, baru yang lain. Tetapi kalau hutangnya belum dibayar, jangan sedekah, jangan yang lain, jangan seluruh sedekah kita itu tidak mencukupi untuk membayarkan hutang yang kita miliki, mestinya kita bayar itu. Yang masih satu lagi Pak Kasih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Naim Basar dan Tabrani dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang yang berhutang itu akan dipanggil pada hari kiamat, lalu dihadapkan di pengadilan Allah Azza wa Jalla, maka firman-Nya, wahai anak Adam, buat apa kau gunakan utang ini dan kemana kau habiskan hak manusia? Maka ujarnya,
Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa saya ambil uang itu, tetapi bukan saya habiskan untuk dimakan, diminum, dan disia-siakan, tetapi saya ditimpa kebakaran, kecurian, atau kerugian. Maka firman Allah, betulkah hambaku, dan aku lebih layak untuk membayarkan hutangnya. Betul lah, ulangi Pak, betul lah, bukan betulkah. Betul lah. Maka Allah berfirman, betullah hambaku, dan aku lebih layak untuk membayarkan hutangmu. Nah, itu jadi kalau kita menghutang, misalnya mau bayar, ya, tiba-tiba kebakaran, pabriknya habis, uangnya hilang, kemudian ditipu orang, dan lain-lainnya, dan akhirnya dia tidak bisa membayar hutang, dan dia meninggal dunia, maka Allah lah yang akan menggantinya. Lalu Allah meminta sesuatu yang kemudian ditaruhnya di dalam daun timbangan hamba tadi. Sehingga neraca kebaikannya, maksudnya neraca kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. Dan ia masuk surga dengan rahmat karunia-Nya. Iya, ya, padahal utangnya masih banyak. Tetapi oleh karena dia tidak ada niatan untuk ngemplang. Terus Pak, sedikit lagi Pak. Dan pada mulanya Nabi SAW enggan menyembayangkannya orang-orang yang berhutang. Tetapi daerah-daerah takluk di bawah kekuasaannya dengan izin Allah dan harta telah banyak terkumpul, Nabi pun menyolatkan orang yang meninggal dalam keadaan berhutang dan membayarkan hutangnya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku lebih layak terhadap orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Maka barang siapa yang meninggal dalam keadaan berhutang dan tidak menyisihkan harta untuk membayar, kamilah akan membayarkannya. Dan jika ia meninggalkan harta, maka adalah untuk ahli warisnya. Jadi dulu Rasulullah pernah ada sahabat yang datang kepada Nabi, itu punya utang, ya, enggak ada yang bayar. Maka Rasulullah sembayangkan, nah, saudaramu ini Nabi enggak mau menyembayangkan. Tiba-tiba Qatada mengatakan, ya Rasulullah, saya yang menanggung utangnya, ya, nanti tolong disolatkan. Maka akhirnya Rasulullah menyembayangkan. Ternyata besok paginya Rasulullah tahu bahwa si Qatada yang nyanggupi tadi belum membayar hutangnya. Maka Rasulullah bersabda, aku melihat ruh saudaramu masih tergantung. Lunasilah segera hutangnya. Maka setelah dilunasi, maka semuanya sudah akhirnya beres. Itulah ya beberapa hadis yang diriwayatkan. Namun setelah Rasulullah sudah banyak lagi harta kekayaannya yang diperoleh dari ghanimah ini, Baitul Mal sudah banyak, maka kata Nabi, kalau kamu mempunyai hutang dan kamu tidak bisa tidak nyaur, maka Nabi lah yang menyaurkan hutang-hutang itu. Tetapi kalau meninggalkan warisan, maka para ahli warismu itulah yang mewarisinya, bukan Rasulullah. Itulah kemuliaan Nabi kita. Jadi setelah umat Islam mempunyai Baitul Mal yang bisa untuk mengganti utangnya para sahabat yang punya hutang dan sempat membayar ini, maka diganti lewat Baitul Mal. Mungkin saya kira waktunya sudah sampai. Monggo Pak, ini saya kembalikan kepada Pak Agus